Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Berkah Rahman, sifat pengasih serta Rahim yang merupakan sifat penyayangnya, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kehidupan, kesehatan, rizki serta ribuan nikmat lainnya. Dan alhamdulillah berkat nikmat darinya, saat ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah berkahi dan menjadikan pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada utusan Allah yang mana melalui jerih payahnya, alhamdulillah agama Islam menjadi sempurna dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui tata cara sholat dan gerakannya ada 12, yaitu 1 niat, yang kedua berdiri menghadap kiblat, 3 takbiratul ihram, 4 membaca al-fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 duduk tasyahud atau tahiyat, 10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca sholawat Nabi, 12 salam. Namun yang akan kita diskusikan hanya 4 gerakan sholat saja, yaitu takbiratul ihram, ruku, sujud dan salam. Baik, kita mulai. Takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan dengan ujung jari agak setinggi dan di depan posisi telinga, dengan kedua telapak tangan menghadap kiblat. Itu takbiratul ihram. Namun sebagian pendapat lainnya mengangkat tangan dengan ujung jari agak setinggi dan di depan bahu dengan kedua telapak tangan menghadap kiblat. Selanjutnya boleh juga mengangkat tangan secara bersamaan mengucapkan takbir. Boleh mengangkat tangan terlebih dahulu baru kemudian mengucapkan takbir. Boleh pula mengucapkan takbir terlebih dahulu baru kemudian mengangkat tangan. Sedangkan posisi rentang siku kedua tangan terbuka untuk laki-laki tidak terlalu sangat lebar dan tidak terlalu rapat. Untuk sholat berjemaah disesuaikan dengan menjaga rentang siku agar tidak mengganggu jemaah di sebelahnya. Khusus wanita, posisi rentang siku lebih merapat. Posisi antar jari saling merapat, ada juga yang berpendapat tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Selanjutnya terkait dengan takbiratul ihram, pembuka sholat adalah toharoh atau bersuci. Yang mengharamkan dari hal-hal di luar sholat adalah ucapan takbir. Sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah ucapan salam. Takbiratul ihram adalah gerakan sholat yang pertama.
yakni dengan mengangkat kedua tangan. Dalam gerakan ini terdapat makna yang menunjukkan bahwa seseorang hamba seperti sedang tenggelam dalam lautan kesalahan-kesalahan dan maksiat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya gerakan ruku. Rasulullah SAW bersabda, kemudian rukuklah dan tuma'ninalah ketika ruku. Ruku dilakukan setelah berdiri dan disunahkan mengucapkan takbir sambil mengangkat kedua tangan sebelum ruku. Lalu memulai ruku dengan posisi membungkukkan badan secara lurus seolah membentuk huruf L terbalik. Dengan meletakkan telapak tangan memegang persendihan lutut dan disunahkan pula membaca tasbih. Lalu tumakninah adalah kondisi memberikan waktu jeda agar sholat dilakukan secara tenang, tidak terburu-buru. Tumakninah adalah kondisi memberikan waktu jeda agar sholat dilakukan secara tenang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang pernah mengatakan pada orang yang jelek sholatnya, sehingga ia pun disuruh untuk mengulangi sholatnya. Salat tidaklah sempurna sampai salah seorang di antara kalian menyempurnakan wudu, kemudian bertakbir, lalu melakukan ruku dengan meletakkan telapak tangan di lutut sampai persendian yang ada dalam keadaan tumaknina dan tenang. Lalu gerakan salat ruku bermakna bahwa seolah-olah orang yang sedang melakukan salat tersebut berkata, akulah hambamu dan sungguh aku telah menghamparkan tanganku kepadamu. Lalu setelah bangkit dari ruku, hal itu bermakna memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibebaskan dari semua dosa yang diperbuat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, sungguh aku telah membebaskanmu dari segala dosa. Untuk gerakan selanjutnya yaitu sujud. Sujud dilakukan setelah i'tidal atau untuk sujud pertama dengan posisi sujud di mana ada 7 bagian anggota badan yang menempel pada alas sholat, yaitu 1 muka atau dahi dan hidung, kemudian 2 dan 3 kedua telapak tangan, 4 dan 5 kedua lutut kaki, 6 dan 7 kedua ujung kaki. Sekitar jari menempel pada alas sholat dan telapak kaki menghadap ke belakang. Sujud yang memiliki makna ketika dahi diletakkan di atas tanah. Hal ini artinya seorang hamba seperti sedang mengatakan, dari tanahlah engkau menciptakanku. Kemudian saat mengangkat kepala dari sujud, ini juga memiliki makna tersendiri, yakni seorang seperti mengatakan, darinya engkau mengeluarkanku. Lalu sujud kedua memiliki makna seperti mengatakan, dan di dalamnya lah engkau akan mengembalikanku. Maksudnya dikubur di dalam tanah ketika meninggal dunia. Dan saat bangun dari sujud, gerakan sholat ini bermakna bahwa seolah-olah sedang mengatakan, dan darinya, maksudnya tanah, engkau mengeluarkanku lagi, itu ketika dibangkitkan di hari kiamat untuk dihisab. Gerakan sholat yang terakhir adalah salam, di mana gerakan ini dilakukan setelah kita membaca tahiyat akhir, lalu akan mengucapkan salam sembari menoleh ke arah kanan, lalu ke kiri. Nah, gerakan salam ini bermakna doa. Berikut adalah doanya. Ya Allah, berikanlah aku catatan amalku dengan tangan kananku, dan janganlah engkau memberikan catatan amalku dengan tangan kiriku. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia,
dengan mengetahui makna 4 gerakan sholat, yaitu takbiratul ihram, ruku, sujud, dan salam. Kita berharap semoga kita menjadi pribadi muslim yang senantiasa menjalankan kewajiban ibadah sholat 5 waktu. Lebih bagus sholatnya dilaksanakan secara tepat waktu dan berjemaah di masjid. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.